Dan dia juga ayah dari Rahmat Irianto. Iya benar, pemain Persib ya, Rahmat Irianto. Jadi memang Coach Bejo ini ketika masih bermain, ini salah satu memang idola gue juga. Betul. Waktu dia bermain sebagai back timnas Indonesia, salah satu back paling tenang yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan paling rapi. Paling rapi. Bener. Dia yang dimasukin bajunya tuh Coach Bejo tuh ya. Jadi kalau melihat Rizky Ridho, nah itu Coach Bejo mudanya seperti itu. Selamat datang di Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan juga kembali bersama Estian Erso. Kali ini kita membukanya dengan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita dengan meninggalnya salah satu back timnas Indonesia, legenda timnas Indonesia, Coach Bejo Sugiantoro yang meninggal pada hari ini saat kita syuting. Iya. Kabar yang benar-benar mendadak. Benar sekali. Beliau meninggal dunia dikabarkan saat sedang bermain sepak bola dengan rekan-rekannya mantan pemain Persebaya di salah satu lapangan di Surabaya, lapangan Sier namanya. Ya diduga karena serangan jantung. Betul. Ya ini benar-benar kabar duka ya, menjadikan buat sepak bola kita ditinggal salah satu legenda timnas Indonesia yang saat ini posisinya masih pelatih Deltras ya. Pelatih Deltras di Liga 2. Sampai sekarang masih pelatih Deltras. Jadi yang pasti Coach Bejo ini adalah pemain asli produk Persibaya. Betul. Sempat di Primavera walaupun tidak lama ya. Karena ada dia homesick dan harus pulang. Dia lama di Persebaya, sempat bermain di Davon Soro juga. Betul. Deltras juga. Tapi yang pasti dia adalah salah satu istilah back modern yang kita miliki di era 90-an Betul. Dan dia juga ayah dari Rahmat Irianto. Iya benar, pemain Persib ya, Rahmat Irianto. Jadi memang Coach Bejo ini ketika masih bermain, ini salah satu memang idola gue juga. Betul. Waktu dia bermain sebagai back timnas Indonesia, salah satu back paling tenang yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan paling rapi. Paling rapi. Bener. Dia yang dimasukin bajunya tuh Coach Bejo tuh ya. Jadi kalau melihat Rizky Ridho, nah itu Coach Bejo mudanya seperti itu. Mirip-mirip kayak gitu. Betul. Cara mainnya apa segala macam ya. Pokoknya waktu zaman itu ya memang salah satu back yang sulit sekali dan sangat sekali ditakuti oleh striker lawan. Dan semua kalau saya pernah cerita ke Agung Setiabudi, rekan satu angkatannya, atau Pendiri Kiswanto seniornya, dan beberapa pemain lain termasuk Bang Nur Alim Jabrik. Dia cerita bahwa Bejo itu keistimewaannya satu, ketika mengambil bola itu jarang sekali kena kaki lawan. Jadi sangat bersih ngambil bolanya. Iya, itu memang benar. Salah satu back yang lumayan bersih dalam duel ya. Dalam duel. Jadi memang salah satu kita kehilangan lah semuanya pecinta sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan segala dosa diampuni dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Oke, kita langsung membahas tentang Liga 2. Sudah masuk ke fase akhir. Selamat untuk Persijap Jepara yang akhirnya promosi ke Liga 1 setelah menaklukkan PSPS Pekanbaru di babak playoff promosi. Mereka terakhir di kasta atas Liga Indonesia itu 2014. Selamat buat Laskar Kalinyawat. Oke, yang menarik juga tadi kita bahas playoff promosi. Sekarang juga ada yang sedang berjuang untuk terhindar dari degradasi. Ini pertandingan terakhir, Pertandingan terakhir. Playoff degradasi. Iya, hidup mati, jadi tersisa satu lagi nyawa. Satu tiket lagi bagi satu klub yang akan diperebutkan oleh dua klub. Dan ini Persipura dan Persibo Bojonegoro. Betul. Yang sebenarnya ini sangat mengejutkan ya sebenarnya. Persipura kita tahu salah satu tim papan atas sebenarnya di sepak bola Indonesia. Pemegang gelar juara liga teratas terbanyak. Betul. Era Liga Indonesia. Sejak era Liga Indonesia ya. Betul. Persipura Jayapura. Memang mereka terpuruk di awal musim, sempat mengalami masalah. Benar. Kita bahkan hampir tidak ikut kita mengiranya Gak ada update-nya. Tapi akhirnya ikut. Dia harus berjuang di playoff zona degradasi dan saat ini agak sedikit rawan posisinya karena harus menjalani laga playoff. Satu lagi Persibo Bojonegoro, ini yang paling mengejutkan. Di mana ketika awal musim jor-joran. Betul. Banyak pemain bintang yang mereka datangkan di situ dengan target bisa promosi. Gagal di laga terakhir untuk bisa dapat kuota ke babak 8 besar. Babak 8 besar. Terus akhirnya mereka harus berjuang di zona playoff degradasi. Justru performanya menurun. Betul. Dan sekarang harus mereka berjuang di partai penentuan dengan menghadapi Persipura. Saat kita syuting ini kan tanggal 25. Jadi ini adalah pertandingan terakhir fase grup degradasi ya. Fase grup degradasi. Jadi ada 4 pertandingan di situ dan
penentuannya adalah dua tim terbawah kan udah dipastikan degradasi. Yang Betul. terbaru adalah Gresik United kan. Ya. Tetapi yang di peringkat ketiga ini jadi sudah ada 8 tim turun kasta. Ya. Ada 1 tim lagi yang harus didegradasi. Jadi ada 9 tim. Ya. Nah, di posisi ketiga di peringkat di grup J itu adalah Persibo. Persibo itu di grup J dengan Ya. poin 13. Betul. Sedangkan di grup K terpaksa Persipura harus turun ke peringkat ketiga Karena Persika Subang kalah dari Persipal Palu 0-1. Betul. Sedangkan dari yang sebelumnya Persibo tadi, Persibo itu adalah kemenangan Persiku atas Perseka Tegal. Iya. Jadi Persiku dan Persekat aman. Aman. Persibo berada di peringkat ketiga dan Iya. di grup K-nya Persipura turun karena Persipal menang. Menang betul. Jadi Persipal aman, satu lagi Persika Subang. Persika Subang Ya. aman. Jadi Persipura itu nilainya 14. Ya. Nah, karena nilainya 14 nanti playoff degradasi akan terjadi di kandangnya Persipura. Ya. Dari Persibo akan ke kandangnya Persipura dan Oke. ini mengulang pertandingan di fase awal dan kedua tim ini karena nilainya lebih jadi mainnya di Stadion Mandala kemudian. Cuma Ya. tanggalnya belum rilis sampai sekarang. Kalau gue nggak salah itu tanggal 28 kayaknya. Berarti Persibo nggak pergi ke sini dong ya. Di Warupan kan dia. Terakhir main di Warupan sekarang. Oh iya, pokoknya tanggal 28 setingkat gua. berarti Jadi stay di sana. Jadi memang ngabisin ya. Kan Nah. Ramadan kan tanggal 1 Maret Tanggal ya. 1 Maret, ya. iya. Kemungkinan besar. Jadi memang Iya. ngabisin. Jadi habis final Liga 2 tanggal 26, Iya. final Liga Nusantara tanggal 27, Iya. playoff degradasi itu tanggal 28. Oh, berarti terakhir ya. Iya. Yang pasti pertandingan itu dan sekarang Persibo sudah ada di sana karena memang hari ini juga melawan Persewar. Persewar dan mereka menang ya? Mereka Iya, menang, menang. tapi nggak pengaruh apapun. Nggak pengaruh karena Ah, Persikunya menang. Persikunya menang. Iya, iya, Persikunya iya, menang iya. atas Persekat, Persekat. Iya, iya. jadi yang menarik ini dan yang menarik adalah di 2 pertandingan sebelumnya di fase awal ini di pertandingan putaran pertama Persipura itu kalah 1-2 di Iya. kandang sendiri. Betul. Kemudian di kandang Persibo di Legend Suprapto, Legend Sudirman. Itu giliran Persipuranya yang menang. Persipura yang menang. Iya, 3-2. Tapi yang menarik nah ini catatan menariknya adalah Rame Rumakik. Oh iya. Kemarin benar. Rame Rumakik terakhir pertandingan Persipura mencetak 6 gol. Iya, betul. Mencetak double hat-trick. Double hat-trick, benar. Double hat-trick. Nah, di pertandingan lawan Persibo, catatan menarik juga. Dari 2 pertandingan ada berapa gol itu? 3-2 sama 2-1. Berarti ada 6 gol ya. 21 tambah 32 berapa itu? Pokoknya masing-masing tim mencetak banyak gol lah. Ya. Tapi di 2 pertandingan itu Rame Rumakik selalu mencetak gol. Di kandang Persibo dia mencetak 2 gol. Ya. Di kandang sendiri walaupun kalah dia membuka keunggulan sebenarnya. Oke. Jadi 3 gol dicetak oleh Rame Rumakik. Oh, golnya Persipura ya. Ke gawang Persibo. Pergawang Persibo. Jadi Persibo harus hati-hati karena Rame Rumakik makin tajam. Walaupun Enzo Celestin juga mencetak gol ke gawang Ya, Persipura betul. di putaran pertama. Ya, ya. Tapi memang Rame Rumakik sedang on fire. Iya, Nah, betul. Rame gitu. Rumakik sedang on fire, jadi harus berhati-hati Persibo. Iya. Nah, terus di partai final Liga 2 kita bahas sedikit ya. Oke. Liga 2 ini kan PSIM dan juga Bayangkara. Dua-duanya sudah dipastikan lolos. Selamat Yes, PSIM hasil akhirnya berhasil lolos Yes. ke Liga 1. Bayangkara juga cuma butuh satu musim untuk bisa promosi lagi. Kalau PSM 18 tahun Iya, 18 tahun. Iya. Lumayan lama tuh Simbah tuh ya. Betul, iya, Ya, Simbah. tapi siapapun itu yang menjadi juara akhirnya kan selamat ya Iya. buat mereka akhirnya bisa promosi. Kita berharap ya Iya. tim-tim yang promosi ini tidak langsung cepat lagi terdegradasi. Betul. Tapi menurut lu siapa yang bakal turun dari Liga 1? Dengan ada dari Pulau Jawa nih. Kemudian Bayangkara kan Pulau Jawa juga lah ya. Ibaratnya Jabodetabek lah. Iya. Terus satu lagi kalau misalkan ya itu ya, Iya. apa namanya yang lolos gitu. Nah, yang degradasi kata lu dari Sumatera kah atau dari Tapi ya yang menarik ini, ketika satu Jogja lagi naik. Satu Oh, Jogja lagi turun. satu Mataram. Bukan Jogja dong. Kalau Mataram kan ada Solo. Oh, PSS ya. Iya, jadi Sleman ya. Satu, Oh iya, satu daerah istimewa ada 2 tim. Iya. PSS Sleman sedang tidak bagus, Iya. kalah melulu. Iya, benar-benar. Sedangkan PSM udah Lagi pastikan naik. Nah, Iya, benar. itu aja. Kalau ngomong Mataram atau Joglo Semar, Iya. Semarang dan Solo juga lagi sedang terpuruk. Gitu. Makanya gitu. Makanya gitu. Apakah PSM naik
ada satu atau dua tim harus turun, nah itu nggak tahu. Iya, gitu. dari Joglo Semar itu ya. Dari Joglo Semar. Dari Joglo Semar itu iya. ya. Ini menarik nih. Tapi karena lagi turun. Menarik lagi kalau memang kondisi mereka selamat semua. Itu selamat semua, makin rame lah Joglo Semar. Luar biasa sih kalau akhirnya ada lagi tuh. Iya. Di Mataram Raya itu luar biasa sih persaingannya. Jadi ya kita berharap, kita tunggu aja yang terbaik nanti seperti apa. Oke, kita langsung bahas soal tim-tim yang terdegradasi ini kan. Betul. Gresik United menjadi klub ke-7. Klub ke-8. Klub ke-8 yang terdegradasi. Dejan FC, Persikabo, kemudian Nusantara United, Persikota, Persewar Waropen, Persipapati, Rans Nusantara. Nusantara. Jadi sisa satu lagi nih. Sisa satu lagi. Ya antara Persipura dan juga Persibo Bojonegoro. Tapi yang menarik dari yang degradasi ini, kita sempat bahas dua tim yang turunnya back to back tuh, Persikabo dan Rans ya. Tuh turun dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 turun banget. Tapi yang lain sebenarnya ada yang menarik coba numpang lewat. Iya. Misalnya Dejan, Persikota, itu numpang lewat. Persewar akhirnya mereka harus keluar dari liga ini. Nah, kalau Persipura gagal nih di playoff, Papua musim depan nggak ada Liga 2. Di Liga 2 nggak ada. Oh ya benar juga ya. Nggak ada. Ini mengulang musim ini. Di musim ini tidak ada tim Kalimantan Liga 2. Oh iya benar ya. Gitu. Iya ya itu agak-agak kurang seru ya. Makanya karena saya kemarin berharapnya Warner Brothers naik ya. Oh iya. Warner Brothers gagal kan. Mereka bahkan playoff degradasi. Gitu. Warner Brothers itu tim dari Timika kan ya. Dari Timika. Ini harapan dari Papua ternyata turun. Painai mundur juga. Jadi artinya kalau Persipura sampai gagal, Papua nggak ada wakil di Liga 2 makanya jadi tinggal Liga Nusantara besok malah rame. Iya, Liga Nusantaranya malah rame di Papuanya ya. Tapi kita berharap tetap ya bukan gimana ya. Bukan juga mendoakan Persibo sih, tapi memang ya itu Papua itu adalah salah satu epicentrum sebenarnya ya. Betul, tapi memang dalam mungkin 4 atau 3 musim terakhir lah bisa dikatakan bahwa ada satu persoalan di sana adalah masalah finansial sih. Satu finansial, kedua secara pemain adalah regenerasi. Oh iya sih banyak. Itu juga tidak terlepas dari finansial juga. Makanya mereka pemain-pemain berpengalamannya itu mungkin agak sulit untuk diajak karena kontraknya tinggi kan. Iya. Jadi mereka mengantarkan pemain-pemain muda. Walaupun sebenarnya secara talenta bagus. Cuma kalau untuk di kompetisi yang levelnya keras seperti ini, kalau belum terasa dengan memang mentalnya untuk kompetisi rutin ya, di level yang kompetitif, ya akan sulit juga. Walaupun secara talenta bagus ya, dan itu butuh waktu untuk mengasah para pemain ini. Oke, ada yang agak cepat ya orbit. Misalnya kayak Reno Salampesi. Itu kan lumayan cepat tuh diorbitkan gitu dan dia langsung membuktikan. Tapi kan nggak semua pemain bisa seperti itu. Gitu. Seistimewa itu gitu. Tapi juga dengan kondisi seperti ini memang beberapa pemain Papua memang keluar dari Papua kan. Contoh Sayuri Bersaudara. Yang masih juga menghuni timnas juga. Ada Ricky Kambuaya. Yang Ricky Kambuaya sih sebenarnya memang sudah lama di Jawa ya, mulai dari Mojokerto Putra, Persebaya. Malah justru dia lebih namanya di Jawa. Nah sekarang memang ada PSBS ya, ini sedikit melenceng ke Liga 1 ya, ada PSBS. PSBS juga memulangkan banyak pemain Papua dan kabar yang sempat beredar kan Arema Rumakik ke PSBS waktu itu gitu. Tapi memang harus ada solusi cepat nih di Papua dengan kondisi seperti ini. Padahal kalau lihat perkembangan ada akademi PFA di sana. Papua Football Academy, ada beberapa kayak contoh Reno Salampesi lah gitu. Angkatan dia pasti banyak juga yang seperti Reno, tapi memang harus ada secara organisasi. Ini lebih kepada finansial dan juga perbaikan dari manajerialnya memang harus diperbaiki gitu. Iya, kita berharap ya terus eksis ya di pentas sepak bola Indonesia wakil-wakil dari Papua. Dan sekarang yang menarik adalah Persela nih. Wah, udah jatuh tertimpa tangga. Iya. Udah jatuh tertimpa tangga di laga terakhir mereka. Bukan laga terakhir ya. Laga terakhir benar ya, laga terakhir ya pas lawan apa namanya? Lawan kemarin Jepara. Tuh Jepara ya, lawan Jepara tertinggal dan lanjut paginya. Tapi memang rusuh di Tuban. Ya itu rusuh di Tuban itu ya, dan akhirnya udah nggak masuk akal dan memang kayaknya supporter meluapkan emosi itu ya. Meluapkan emosi mereka karena gagal dan akhirnya mereka dihukum 110 juta terus nggak ada penonton semusim ke depan. Ini tragis sih. Stadion jadi. Oh iya benar ya. Stadion baru jadi, musim depan bisa dipakai, tapi sepi.
Ya padahal tetap di Liga 2 ya. Tetap Liga 2, tapi stadionnya kosong, Is. Iya, kan stadion ini New Surajaya sebenarnya kan Iya, ini. Jadi tapi memang ya apapun ya, kemarin emosi sesaat segala macam, kekecewaan dengan menghancurkan stadion dengan seperti itu, ya itu sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Iya, gitu, benar sih. gitu. Dan bahkan ada yang sampai walaupun sudah minta maaf ya, yang kameramen itu yang digituin, yang dioyak-oyak itu ya. Oyak itu kan maksudnya. Itu gak jelas banget itu beneran. Sampai segitunya. Tapi ya balik lagi, ini pelajaran berharga banget bukan buat Persela, buat sepak bola Indonesia. Masih inget kok, semua masih hangat kok tragedi Kanjuruhan. Iya benar sih. Jadi ayolah gitu. Dan benar. pengelola klub juga tidak perlu dalam tanda kutip menjanjikan yang besar, tapi tim itu established dan stabil gitu aja dulu. Iya benar. Ya setidaknya ya kita berharap supporter itu juga siap menang dan juga siap kalah. Betul. Apapun itu hasilnya. Plus juga manajemennya. Iya. Jangan ntar kalau misalnya kalah, wasitnya kurang ajar. Nah itu ya kayak gitu tuh. Harus dihitung juga gitu loh, mengedukasi juga. Kalau misalnya manajemen kayak gitu, semua jadi panas tuh. Pemain pasti ikutan. Iya, makanya. Akhirnya supporter ikutan juga gitu loh. Jadi harus diperbaiki semuanya, dan kabarnya kan memang di final Liga 2 ada VAR. Ini juga semoga musim depan Liga 2 juga ada VAR gitu loh. Betul. VAR full ya maksudnya gitu. Jadi ini ada kemajuan, dan ini memang, dan kembali lagi VAR juga di operasi manusia semua harus meningkatkan, mengupgrade ilmu sih menurut saya itu sih. Ya itulah kita berharap memang pengemasan dalam Liga 2 ini lebih baik. Iya. Jadinya ya makin menarik. Betul. Dan juga makin fair play dan makin sportif. Iya. Itu sih untuk di Liga 2. Nah terus sedikit nyinggung Liga Nusantara. Yes. Bakal ada final. Dan selamat datang ke Liga 2 kembali Sumut United yang tadi namanya Sada Sumut. Tar dulu. Karo dulu dong. Oh iya, enggak maksud gua Sada Sumut terus Karo United ya kan awalnya gitu ya. Dari awal Karo United, Sada Sumut, akhirnya Sumut United di Liga Nusantara naik lagi ke Liga 2. Selamat. Satu lagi adalah Tornado FC. Dan yang lagi playoff itu juga ada Persiba Balikpapan. Ya. Itu playoffnya dengan PSGC Ciamis. Ini menarik, Is. Di playoff. Kalau finalnya nggak usah bahas, udah naik lah ya. Ini menarik sekali. Dua pertandingan ini kan di Indomix semua ya. Di hari Kamis tanggal 27 ya. 7 betul. Dan 27 itu PSGC melawan Persiba Balikpapan. Tahu nggak siapa? Ini generasi pelatihnya gapnya jauh banget. Oh iya. Heri Keswanto dan Nasuha. Iya benar. Jadi Heri Keswanto itu bintang di tahun 80-an. Ya. Si Nasuha itu 2009 kesini lah. Iya 2008 lah. Sini ya, sampai 2008 2010 puncaknya ya 2010. Jadi pelatihnya yang satu di bawah belum ada, paling 40 awal ya. Iya. Atau belum 40 kali Nasuha. Iya betul. Belum Segituan. Sama yang di atas 50 pastinya. Hampir betul. 60, kayaknya 60 deh itu. Ini menarik sekali nih, dan PSGC dan juga Persiba Balikpapan nih. PSGC belum pernah PSGC pernah di Liga 2 juga kan. Tapi Persiba pernah di Liga 1. Jadi ini menarik untuk pertandingan siapa yang akan menang. Kita tunggu. Ini komentatornya. Oke, Persiba Balikpapan kan kita tahu ya bahwa sebenarnya mereka secara materi pemain tuh banyak pemain berpengalaman. Yes. Ya salah satunya mungkin yang paling mencuri perhatian adalah Herman Jumafo. Herman Jumafo itu sangat luar biasa. Plus ada Igede Sukadana juga di situ. Ya kalau gua ngeliat sih sebenarnya tuh Persiba tuh tadinya diunggulkan sebenarnya. Betul, sama. Untuk ke final ya ibaratnya gitu. Dapat langsung promosi, ternyata masih harus menunggu dan harus berjuang lihat babak playoff. Betul. Ya kita tunggu aja nanti keseruannya seperti apa. Selamat untuk tim-tim yang akhirnya promosi nantinya ke Liga 2. Mudah-mudahan juga tidak numpang lewat lagi. Karena Tornado FC ya gue tahu di pemiliknya klubnya emang lumayan punya dana yang kuat ya. Tapi gue gak tahu akan sekuat apa kalau di Liga 2. Dan kita tunggu mereka sebenarnya main di mana. Nah kita tunggu main di mana. Apakah ke Tegal atau tetap di Batam. Enggak, Tornado FC itu Pekanbaru. Pekanbaru kan? Apakah ke Pekanbaru atau pindah ke Kendal? Ya, itu Kendal ya, benar ke Kendal ya, karena bosnya dari sana. Dari sana setahu kami gitu ya. Oke. Sumut United juga dengan yang kalau kata Bang Are itu ini para pemain Sumut. Pemain asli Sumut nih, banyakan mayoritasnya. Tapi jangan ganti nama ya. Musim depan. Mudah-mudahan gak ganti nama lagi musim depan. Mudah-mudahan gak ganti nama lagi. Jadi hebat. Lumayan ini juga banyak banget paling sering ganti nama ya. Iya, 2019 sampai sekarang. Iya benar. Jadi dia kan mulai ada 2019 ya, tuh, sampai sekarang 2025. Iya. Berapa? 6 tahun 3 nama. Iya benar. Oke, kita doakan yang terbaik.
sampaikan juga komentar kalian tentang Liga 2 finalnya seperti apa. Kayaknya rame nih. Yes. Terus nanti babak apakah tim-tim ini akan berbicara sejauh mana nanti di Liga 2 musim depan dari Liga Nusantara juga. Yes. Ya kita tunggu aja. Dan yang promosi juga akan berbicara sejauh mana di Liga 1 musim depan. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian TikTok dan juga di Facebook, serta subscribe terus YouTube Indonesia. Kita juga masih ada di Noise dan kita kalau teman-teman butuh informasi olahraga yang valid, tentunya sesuai fakta, hanya di skor.id dan ada juga skor spesial. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Ernesto. Sampai jumpa lagi.